Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang depresi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian depresi. Apa sih itu depresi? Saat ini di kalangan masyarakat itu sudah banyak dari mereka yang mengenal dan menggunakan istilah depresi. Jadi mereka tidak begitu asing dengan istilah depresi itu sendiri. Kebanyakan dari mereka itu mengartikan depresi adalah sebagai sebuah perasaan sedih, perasaan tidak bahagia. Tetapi apa itu pengertian depresi yang sebenarnya? Pengertian depresi yang sebenarnya adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan kehilangan kebahagiaan disertai gejala lainnya seperti gangguan tidur dan gangguan menurunnya selera makan. Depresi ini juga dapat ditimbulkan karena stres yang tidak kunjung reda. Misalnya, seseorang dalam keadaan berduka karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Perasaan sedih itu tersebut merupakan hal wajar, tetapi kalau perasaan sedih tersebut, perasaan kehilangan tersebut berkelanjutan sampai dengan batas waktu yang tidak normal, mungkin sampai 6 bulan, sampai 7 bulan, 8 bulan, dan selanjutnya, maka hal tersebut dapat dikatakan depresi. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang faktor penyebab depresi mayor. Jadi terdapat dua subtipe gangguan depresi mayor. Yang pertama adalah gangguan afektif musiman atau SAD. Depresi ini memiliki episodenya sendiri yang muncul di kala masa-masa tertentu, misal muncul di kala musim dingin, di masa musim panas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah gangguan depresi berat dan berkelanjutan, yang biasanya ini dialami oleh perempuan selama hamil, setelah melahirkan, atau keduanya. Jadi depresi ini terjadi pas hamil dan juga setelah melahirkan atau salah satunya. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang perbedaan otak pada penderita gangguan depresi. Banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk melihat apa sih perbedaan kondisi otak mereka yang mengalami gangguan depresi dan mereka yang tidak mengalami gangguan depresi. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa mereka yang mengalami gangguan depresi, kondisi otaknya ini mengalami kehilangan abu-abu di korteks prefrontal, medial, dan amigdala. Selain itu, terjadi pula pengurangan materi putih di beberapa daerah otak. Yang paling banyak mengalami kehilangan materi putih ini adalah di korteks frontal. Dan pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang obat antidepresan. Di sini ada 5 obat antidepresan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah monoamin oksidase inhibitor. Contoh dari obat ini adalah impraniazid, yang merupakan obat antidepresan pertama yang awalnya ini dikembangkan sebagai obat tuberkulosis, namun gagal untuk mengobati tuberkulosis itu sendiri, sehingga dikembangkan lagi untuk mengobati depresi. Improniazid ini berperan meningkatkan kadar monoamina dengan menghambat aktivitas monoamina oksidase. Ketika sedang mengkonsumsi obat ini, kita dilarang untuk secara bersamaan mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti anggur, keju, dan acar. Karena jika mengkonsumsi obat ini dibersamai dengan makanan-makanan yang dapat memicu tingginya tekanan darah, maka akan beresiko terkena stroke akibat kenaikan tekanan darah. Obat yang kedua adalah tricyclic antidepresan. Obat ini berperan bagi pasien depresi karena obat ini memblokir pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin. Obat ini juga dinilai sebagai obat yang efektif dan lebih aman daripada obat yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah selective monoamine reuptake inhibitor. Obat ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1980-an. Contoh dari obat ini adalah selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Adalah agonis serotonin yang menggunakan efek masa lalu dengan menghalangi pengembalian kembali serotonin dari sinaps. SSRI yang pertama kali dikembangkan adalah fluoxetine. Obat ini memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat yang kedua dan pertama tadi. Selain itu, obat ini juga bekerja melawan berbagai gangguan psikologis yang berhubungan dengan depresi.
Selanjutnya, obat yang keempat adalah atipikal antidepresan. Terdapat beberapa jenis yang termasuk dalam obat ini yang memiliki cara kerjanya masing-masing. Salah satu contohnya adalah bupropion. Obat ini memiliki efek pada transmisi saraf, dan obat ini juga berperan untuk menghambat pengambilan kembali dopamin, norepinefrin, dan juga reseptor asetilkolinikotinat. Dan obat yang terakhir adalah NMDA reseptor antagonis. Obat ini terbukti efektif mengurangi depresi, termasuk terhadap pasien yang sudah lama mengidap depresi. Namun, obat ini memiliki efek samping yang tidak diinginkan, sehingga untuk saat ini peneliti masih berusaha mengembangkan obat ini dengan efek samping yang diminimalkan. Para peneliti juga mengatakan bahwa beberapa obat-obat tadi dikatakan cukup efektif untuk mengatasi depresi, namun obat-obat tersebut hanya dapat digunakan untuk pasien dengan gangguan depresi berat. Pasien dengan depresi ringan dan sedang tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obat tersebut. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang teori-teori depresi. Teori-teori depresi di sini ada dua. Yang pertama adalah teori depresi monoamin dan teori depresi neuroplastisitas. Yang pertama adalah teori monoamin. Apa itu teori monoamin? Teori depresi monoamin ini menyatakan bahwa depresi dikaitkan dengan kurangnya aktivitas pada sinapsis serotonergik dan noradrenergic. Dan yang kedua adalah teori depresi neuroplastisitas. Apa itu? Nah, teori ini menyatakan bahwa depresi diakibatkan oleh penurunan proses neuroplastis di beberapa struktur otak yang menyebabkan hilangnya neuron dan patologis saraf lainnya. Oke, tadi kan sudah sempat dibahas tentang obat-obat apa aja yang dapat membantu mengobati depresi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan depresi dengan simulasi otak. Selain menggunakan obat-obatan, pengobatan gangguan depresi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan stimulasi otak. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Caranya adalah yang pertama dengan stimulasi magnetik transkranial yang berulang-ulang. Cara ini adalah suatu bentuk stimulasi magnetik transkranial yang melibatkan pengiriman pulsa magnetik berulang secara non-invasif pada frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah. Dan yang kedua adalah stimulasi otak dalam. Apa itu stimulasi otak dalam? Stimulasi ini melalui elektroda implan yang terbukti dapat memberikan efek terapeutik bagi pasien depresi yang gagal menerima pengobatan lainnya. Jadi, stimulasi otak dalam ini merupakan cara yang efektif untuk mengobati depresi jika mereka yang mengidap depresi ini gagal menerima pengobatan lainnya, entah itu pengobatan melalui obat-obatan atau melalui stimulasi yang pertama tadi. Demikian pembahasan kita mengenai depresi. Sekian dan terima kasih.